Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninam Sri Anjani dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pengertian gangguan bicara dan bahasa dan macam-macamnya. Gangguan bicara dan bahasa adalah kategori dasar yang mungkin ditarik dalam masalah komunikasi yang melibatkan pendengaran, ucapan, bahasa, dan kefasihan. Sebuah gangguan berbicara dengan kesulitan dalam artikulasi kata-kata, contohnya termasuk gagap atau masalah saat menghasilkan suara tertentu. Artikulasi mengacu pada bunyi, suku kata, dan fonologi yang dihasilkan oleh individu. Suara namun dapat menggambarkan suara yang dihasilkan, khususnya nada, kualitas, dan intensitas suara. Seringkali kefasihan juga akan muncul sebagai kategori dalam pidato yang menghubungkan ritme, kecepatan, dan kontrol suara yang dihasilkan. Ada 4 macam. Yang pertama apraksia verbal, yang kedua disatria, dan yang ketiga stuttering, dan yang keempat gangguan suara bicara. Kenalkan, nama saya Neneng Aisyah Silpi dari kelas 1B kelompok 3 dengan NIM 208420027. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gangguan artikulasi dan suara beserta contohnya. Ia adalah pembentukan bunyi-bunyi, suku kata, dan kata-kata. Seseorang memiliki masalah artikulasi apabila ia memproduksi suara, suku kata, dan kata-kata secara tidak tepat atau tidak benar, sehingga pendengar sulit memahami apa yang diucapkannya atau memerlukan perhatian yang lebih untuk dapat dipahaminya. Ada beberapa tipe gangguan artikulasi, yaitu yang ke-1, substitusi, terjadinya penggantian fonem seperti kata digi diucapkan menjadi didi. Yang kedua, ada omisi, yaitu terjadinya penghilangan fonem seperti kata cincin diucapkan menjadi cicin. Yang ketiga, ada distorsi, yaitu terjadinya kekacauan seperti pengucapan kata tinta diucapkan menjadi nita. Yang keempat, ada adisi, yaitu penambahan fonem seperti kata foto diucapkan menjadi porto. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti Fitria. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan kefasihan dan gangguan bahasa. Yang pertama adalah gangguan kefasihan. Gangguan ini umumnya terjadi pada anak-anak, tetapi orang dewasa pun dapat mengalami gangguan ini. Gangguan kefasihan sering disebut gagap. Orang yang gagap, bicaranya itu tidak normal. Ini ditandai dengan seringnya penghentian antar suku kata, penahanan dan pergantian bunyi, serta pergantian kata. Mereka akan merasakan kesulitan dalam berbicara yang disertai dengan pergerakan fisik, seperti kesulitan dalam bernapas, mata yang berkedip-kedip, bibir yang bergetar, dan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa mereka itu berjuang keras untuk berbicara. Pengobatan untuk orang yang gagap adalah dengan terapi. Terapi bahasa dilakukan untuk menekankan pada kecepatan berbicara dan transisi yang halus untuk suara. Yang kedua adalah gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah gangguan kemampuan untuk memahami atau menggunakan kata-kata dalam konteks baik itu secara verbal maupun non-verbal. Gangguan bahasa adalah kerusakan yang sangat signifikan, baik itu bahasa represif maupun ekspresif. Gangguan bahasa mencakup 3 kesulitan. Yang pertama, kesulitan dalam menyusun pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Yang kedua, kesulitan memahami atau melaksanakan perkataan secara lisan. Yang terakhir yaitu kesulitan untuk mengikuti percakapan yang berlangsung secara cepat dan kompleks. Terima kasih, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukartaji, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang dibawakan oleh kelompok saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan bahasa spesifik. Apa itu gangguan bahasa spesifik? Gangguan bahasa spesifik adalah gangguan yang melibatkan masalah dalam perkembangan bahasa yang disertai dengan masalah fisik, sensorik atau emosional lainnya yang jelas dalam beberapa kasus. Gangguan ini disebut dengan gangguan perkembangan bahasa. Nah, penyebab umum dalam gangguan spesifik adalah kesulitan dalam berbicara. Kesulitan dalam berbicara dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya
lainnya meliputi cedera yang ekstrim dan infeksi mulut yang baru diterima. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuriani, saya dari kelompok 3. Saya di sini mau menjelaskan tentang gangguan spektrum autisme atau bisa disebut juga autisme spektrum disorder. Gangguan spektrum autisme ini merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak rumit dan kompleks. Istilah spektrum ini digunakan untuk menggambarkan kondisi gejala gangguan spektrum autisme yang mempunyai gejala rentang, daya, dan disabilitas yang luas dan bervariasi. Contohnya, ada anak dengan gangguan spektrum autisme yang memiliki gejala yang lebih ringan dan yang lainnya mempunyai gejala yang lebih berat, disertai dengan daya dalam kondisi sehari-hari yang luas, sehingga perlu penanganan yang luas dan spesifik. Kondisi tersebut membuat perencanaan menjadi terlaksana bagi anak dengan gangguan spektrum autisme menjadi sangat individual dan berbeda antara satu anak dengan gangguan spektrum autisme dan yang lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Hasanah. Saya akan sedikit memaparkan mengenai autism spectrum disorder. Jadi kita definisikan dulu. Jadi ASD itu, jadi kita singkat aja ya, ASD itu autism spectrum disorder, merupakan sebuah gejala atau gangguan yang menghambat perkembangan otak, lalu menyebabkan terhambatnya kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, di sini tergantung tingkat keparahannya ASD itu. Lalu di dalamnya itu meliputi yang namanya autis, ya. Yang kedua ada sindrom Asperger, ada juga PPDNOS, ada yang disebut terganggunya perkembangan represif, nah seperti itu dan lain-lainnya. Lalu kalau misalnya mengenai gejala anak-anak autis itu seperti apa, atau karakteristik anak-anak autis itu seperti apa, biasanya ini meliputi 3 karakteristik umum. Yang pertama itu kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi anak-anak autis itu kesulitan dalam berkomunikasi. Dia sulit berbicara, sulit untuk menulis. Mereka tuh sulit untuk sebutannya apa ya? Memahami bahasa isyarat misalnya. Dan biasanya karakteristik kedua ini dia itu sulit untuk berinteraksi dengan sosial. Kesulitan berinteraksi gitu. Karena itu biasanya orang autis itu kecenderungannya memiliki dunianya sendiri. Mereka cenderung untuk berteman dengan diri sendiri, jadi mereka sulit dalam berteman dengan orang lain gitu. Dan yang ketiga ada karakteristik dalam ini udah masuk ke gangguan perilaku. Nih perilakunya, biasanya perilaku orang-orang autis itu aneh karena mereka cenderung emosional tuh gak stabil, bahkan ada tiba-tiba perasaan marah, tiba-tiba mereka sedih, tiba-tiba mereka bahagia, tiba-tiba mereka ketawa tanpa alasan yang jelas gitu. Lalu, nah kalau udah yang namanya perilaku sampai ke perilaku yang berbahaya, seperti mereka gigit badannya sendiri atau tangannya sendiri, atau sampai pukul-pukul kepalanya sendiri, pukul orang lain, udah sampai ke perilaku yang berbahaya. Setelah itu data WHO di dunia yang mengidap autisme itu ada 1/160 penderita, terjadi setiap 1/160 orang. Nah, kalau di Indonesia itu belum ada data yang pasti. Namun itu yang mengidap autisme itu seperti anaknya Dian Sastro, anaknya Anji. Nah, mereka anak-anaknya selebriti tersebut didiagnosa mengidap autis dari usia dini, dari usia 3 tahun sudah ada gejalanya. Memang setelah didiagnosa dokter memang dia atau si penderita terkena autis. Maka dari itu autis itu sendiri memang harus ditangani sedini mungkin. Jadi dilakukannya terapi berbagai macam metode untuk menyesuaikan pola-pola hidup anak-anak autis dengan agar supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Teresa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan penyebab autisme. Untuk mengetahui dan
gejala autisme sedini mungkin, karena autisme merupakan gangguan-gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Gejala autisme dapat terlihat pada masa perkembangan anak. Biasanya mulai muncul gejala sebelum usia 3 tahun. Ada yang bilang faktor genetik, ada juga yang bilang faktor lingkungan. Padahal sampai sekarang belum dapat ditentukan itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa autisme bersifat genetik, yaitu diturunkan dari keluarganya. Sampai sekarang masih dilakukan penelitian gen apa sih yang menyebabkan autisme itu. Ada juga yang berpendapat bahwa ada hubungan antara terpicunya autisme dengan pemberian vaksin, walaupun sampai sekarang belum ada studi reliable untuk menjelaskan hal ini. ASD memang salah satu gangguan yang tidak dapat disembuhkan. Perkenalkan, nama saya Santi Tarisa Azahra. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, bahwa di dalam gangguan bicara dan gangguan bahasa itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Seperti halnya di dalam gangguan bicara itu terdapat sejumlah cakupan masalah seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan. Kita jelaskan sedikit mengenai gangguan tersebut. Yang pertama, adanya gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi merupakan masalah ataupun gangguan di mana penderita itu mengalami kesulitan memproduksi suku kata ataupun kata-kata secara tepat dan benar. Contohnya seperti kata cincin menjadi cincin, kata diki menjadi didik, seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya gangguan suara. Nah, gangguan suara ini biasanya penderita menghasilkan suara yang sangat serak, kasar, ataupun terlalu tinggi, ataupun ada yang terlalu rendah, seperti itu. Biasanya ciri khususnya mereka ataupun anak-anak yang memiliki ciri tersebut itu memiliki mulut langit-langit terbelah, sehingga memungkinkan pembicara itu sulit untuk dimengerti, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adanya gangguan kefasihan. Nah, gangguan kefasihan ini bisa dikatakan dengan gagap. Nah, seseorang yang gagap itu pasti memiliki ataupun kecenderungan pengulangan kata, adanya perpanjangan kata, dan kejang ragu-ragu, seperti halnya kita lihat orang-orang yang gagap sebelumnya. Kemudian ada yang namanya gangguan bahasa. Nah, gangguan bahasa ini biasanya anak memiliki penurunan yang signifikan, seperti halnya adanya kesulitan dalam menerima informasi, kemudian mengekspresikan bahasa. Nah, di dalam gangguan bahasa terdapat bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif merupakan bahasa yang melibatkan penerima dan pemahaman bahasa. Kemudian adanya bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya gangguan spektrum autisme. Nah, spektrum autisme ini bisa dikatakan dengan autisme spectrum disorder atau kita singkat dengan ASD. Nah, di dalam gangguan spektrum autisme itu terdapat tingkatan-tingkatannya, seperti adanya gangguan yang sangat parah disebut dengan autis, dan gangguan yang sangat ringan disebut sindrom Asperger. Nah, gangguan autis merupakan gangguan yang sangat parah dalam gangguan spektrum, di mana ini menyerang pada anak 3 tahun pertama, sehingga menyebabkan gangguan ini adanya kekurangan ataupun kesulitan dalam berkomunikasi, kemudian dalam hubungan sosial dan